Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid kita ini dalam rangkaian sebagai seorang hamba yang beriman, yaitu sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu untuk menguatkan lagi iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada 2 pekan yang lalu ketika selesai kajian, saya dikirimi pertanyaan Pak Tamrin tentang Dukhon dan Dajjal. Pertanyaannya, mana yang duluan, Dukhon atau Dajjal? Di Dukhon itu asap atau kabut gelap yang bisa bermakna memang asap, bisa bermakna suatu kondisi yang tidak baik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, disampaikan bahwa Dajjal bermain dengan, atau mainan Dajjal adalah membunuh dan menghidupkan berulang-ulang. Tapi dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Dajjal hanya bisa sekali membunuh dan sekali menghidupkan. Seolah-olah bertentangan. Maka duduk masalahnya seperti apa atau yang benar seperti apa. Oke. Yang pertama dulu, mudah-mudahan ini pertama selesai malam ini. Duluan mana antara Dukhon dan Dajjal? Maka dalam kajian-kajian tentang tanda besar hari kiamat, jadi kalau di kitab yang kita pelajari itu Ushul Sunnah, itu dia cuma menyebutkan tentang Dajjal, kemudian Isa Al-Masih, bahkan Imam Mahdi pun enggak. Artinya saya menambahi Imam Mahdi biar sepaket ya. Terus Pak Tamrin menanyakan Dukhon, mungkin dan dabah, mungkin dan gerhana, mungkin dan gempa bumi. Jadi sebenarnya ciri-ciri hari kiamat yang besar itu banyak gitu. Cuman di kitab itu memang cuma disebut Dajjal, kemudian sama Isa Al-Masih. Nah, nanti ada 4 serangkai itu, Dajjal, Isa Al-Masih, kemudian Imam Mahdi, dan juga Ya'juj Ma'juj. Nah, saya planning menjelaskan 4 ini, tapi kemudian Pak Tamrin bertanya tentang Dukhon, tidak apa-apa, itu juga bagian dari ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Nah, maka ketika ditanya mana yang lebih dulu keluar, nah, maka kita butuh dalil. Kita butuh dalil. Dalil kemunculan Dajjal kita sudah bahas panjang lebar, berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Salah satunya disebutkan innahu lam takun fitnatun mundu khalaqallahu Adam ila qiyamis sa'ah aqdama min fitnatil Dajjal. Kata Nabi SAW bahwasanya tidak ada fitnah yang Allah keluarkan sejak manusia pertama Adam sampai hari kiamat yang lebih besar daripada Dajjal. Ini fitnah secara umum. Fitnah secara umum yang paling besar itu Dajjal. Tapi kalau fitnah khusus buat laki-laki yang paling besar itu wanita. Jadi 2 hadis ini tidak bertentangan. Jadi kalau ngomongkan sebagai laki-laki, fitnah terbesar kita adalah wanita. Kalau ngomongkan sebagai umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, fitnah terbesar yang keluar sejak Nabi Adam sampai hari kiamat itu adalah Dajjal. Karena dia mengaku Nabi, nanti puncaknya mengaku Tuhan, bahkan bisa menghidupkan yang mati, mendatangkan hujan dan seterusnya. Artinya yang pertama, dalil Dajjal itu ada dan kita sudah bahas panjang lebar. Nah, dalil tentang Ad-Dukhon, itu bahkan ada surat yang bernama Ad-Dukhon. Disebutkan dalam surat itu, ayat-ayat yang pertama itu menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Di ayat yang ke-10 dan 11 disebutkan fartakib yauma, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut atau asap yang nyata, langit biasa. Yaghshan nas, yang akan meliputi manusia, hada adzabun alim. Ini adalah adab yang pedih. Surat Ad-Dukhon ayat 10 sampai 11. Nah, di sini saya tadi buka tafsir Ibnu Katsir, ulama berbeda pendapat.
makna dari ad-dukhon itu apa di situ. Ada 3 pendapat. Nanti saya bahas 3-tiganya. Tapi ketika kita kembali ke pertanyaan Pak Tamrin, duluan mana? Dukhon apa dajjal? Nah, maka kita lihat hadis riwayat Imam Muslim, di situ disebutkan dukhon dulu, baru dajjal. Kalau melihat hadisnya, kan terkadang penyebutan itu berarti urutan gitu. Walaupun nanti ada ulama yang tidak sepakat dengan urutan itu. Disebutkan an Hudzaifah ibni Usaid, dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari, qala, dia berkata, ittola'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru. Kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya maaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami ketika kami sedang saling mengingat, saling ngobrol tentang hari kiamat. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, ma tadzakarun, kalian lagi ngobrolnya apa sih? Qalu, para sahabat menjawab, nadzkurus sa'ah, kami sedang mendiskusikan tentang hari kiamat. Qala, kata Nabi SAW, innaha lan takuma hatta tarawna qablaha asra ayatin. Kiamat dalam arti yang sebenarnya, bumi itu hancur, gak akan terjadi sampai muncul 10, dan 10 ini ya harus terjadi semuanya. Yang pertama, beliau SAW menyebut ad-dukhon. Nah, berarti ini disebutkan dari 10 itu disebutkan yang pertama. Kemudian yang kedua, wad-dajjal, dajjal disebutkan. Kemudian yang ketiga, wad-dabah, binatang melata yang bisa berbicara. Nanti dalam rangkaian dajjal, ketika dajjal itu dikejar di Baitul Maqdis oleh Nabi Isa, kaum muslimin mengejar orang Yahudi. Orang Yahudi itu bersembunyi dimanapun dia bersembunyi, maka tidak tersisa wala hajaro, wala syajaro, wala haito, wala dabbata illa in toko. Tidaklah tersisa batu, pohon, tembok, bahkan binatang, kecuali mengatakan, ya Abdullah al-Muslim, wahai hamba Allah al-Muslim, orang Islam atau al-Muslimun, hadza Yahudiyun. Nah, ini loh ada orang Yahudi, uqtuluhu, bunuhlah dia. Jadi makna dabah di sini bisa itu, bisa nanti makhluk yang namanya dajjal di pulau, nah, yang namanya jasasa, bisa juga bermakna itu. Wallahu a'lam, ini barang gaib, jadi kita mencoba untuk memberikan sesuai dalilnya. Nah, maka disitulah ulama berbeda pendapat. Jadi kalau melihat urutannya ini, yang pertama dajjal, yang pertama dukhon, yang kedua adalah dajjal, yang ketiga adalah dabbah. Kemudian yang keempat, wa tulu'u syamsi min maghribiha, matahari terbit dari barat. Dan ketika ini sampai terjadi, maka orang tobat itu udah nggak kepakai. Misalnya enten biaya sholat, begitu matahari terbit dari barat, dia bangun tidur subuh ning awan, misal jam 7 gitu kan. Rumangsane kayak biasanya, begitu nginguk, loh, ning tan rene, ning tan kulon. Dia mulai memperbaiki diri di situ, udah nggak bisa gitu. Ya. Itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, wa nuzulu Isa ibni Maryam, dan turunnya Isa bin Maryam. Urutan yang ke-5. Kemudian baru berikutnya adalah wa Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian terjadi salah satu khusuf 3 gerhana. 3, berarti 6 tambah 3 9. Yang pertama khusuful masyriq, yaitu gerhana besar di timur sana, berarti gerhana besar. Kemudian khusuful maghrib, gerhana besar di barat. Kemudian yang ke-9, wa khusufu bil jaziratil arab, khusuf gerhana di jazirah Arab. Kalau dibahasakan gerhana besar, itu akan menyebabkan bumi itu menjadi gelap. Nah, dan saya rasa dengan pun bolak-balik kalau ninggalin dan gerhana-gerhana gitu kan. Nah, tinggal yang dimaksud yang sebelah mana atau yang mana ya nggak tahu. Nah, yang ke-10, wa akhiru dzalik, dan di akhir dari semua itu, narun takhruju minal Yaman, akan muncul api dari Yaman.
yarudun nas ila mahsyarihim, yang akan menggiring manusia ke tempat berkumpulnya. Nah, tempat berkumpul ini nanti dalam kitab tentang hari kiamat Asratus Sa'ah itu adalah bumi Syam. Manusia akan berkumpul di sana. Makanya nanti yang tersisa adalah pasukan yang berkumpul di sana bertemu dengan pasukan Dajjal yang juga di sana. Nah, itu pasukan terakhir. Dan ternyata itu sebagai pengakhiran kisah manusia. Disitulah penghabisan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu sampai hari kiamat akan ada dan akan habis selesai ya pas itu gitu kan. Berarti di situ ada Dajjal, ada Isa al-Masih, ada Al-Mahdi. Nah, kemudian setelah beres tuh Dajjal dan orang Yahudi, baru Allah kirim Ya'juj Ma'juj. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kelihatan kalau yang pertama keluar adalah Dukhon, baru Dajjal. Jadi sementara jawabannya ini dulu. Tapi kita lihat nanti riwayat yang lain. Riwayat yang lain menguatkan hadis tadi. Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mali sitan." Buru-burulah beramal sebelum munculnya 6 hal. Yang pertama, tulu syamsi min maghribiha, munculnya atau terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, dari terbit dari barat. Dan yang kedua, awit dukhon atau asap. Nah, hadis tadi dukhon disebutkan nomor 1, baru Dajjal, baru kemudian matahari terbit dari barat. Hadis ini matahari terbitkan dari barat, baru kemudian dukhon, baru kemudian Dajjal. Nah, hadis ini menguatkan kalau urutan Dajjal dan Dukhon, disik Dukhon daripada Dajjal. Tapi matahari terbit dari barat ditaruh di urutan pertama. Makanya ada ulama yang tidak sepakat kalau kemudian Dukhon dulu baru Dajjal. Karena buktinya riwayat yang tadi matahari terbit dari barat itu di urutan pinten nah, 1, 2, 3, 4. Di riwayat berikutnya matahari terbit dari barat ditaruh di urutan pertama. Ini menjadi dalil bahwasanya dalam hal ini Nabi SAW mengabarkan peristiwanya tapi tidak mengetahui urutan pastinya. Dan ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya awid dabah, 1 matahari terbit dari barat, yang kedua Dukhon, yang ketiga Dajjal, yang keempat adalah binatang melata yang bisa berbicara tadi, ad-dabah. Kemudian awil khosotan ahadikum au amrol amah, yaitu kematian binasanya kalian atau semuanya, artinya musnahnya bumi. 5. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hadis kedua mendukung hadis yang pertama kalau urutan Dajjal dan Dukhon adalah Dukhon dulu baru Dajjal. Tapi keberadaan hadis kedua justru meletakkan matahari terbit dari barat itu di urutan pertama, sehingga para ulama sebagiannya berpendapat bahwasanya urutan pastinya itu tidak ada juga yang tahu. Jadi Nabi pun mengabarkan bukan sebagai bentuk urutan yang pasti seperti itu, tapi lebih kepada kayak gini loh peristiwa-peristiwanya. Soal berurutannya nanti terserah Allah Subhanahu wa taala pada waktunya. Wallahu a'lam. Nah, itu dalil yang menyatakan kalau Dukhon duluan. Nah, ternyata ada dalil yang menyebutkan kalau Dajjal disebutkan duluan daripada Dukhon. Disebutkan dalam Sahih Muslim hadis nomor 5241, disebutkan dari Nabi Hurairah dari Nabi SAW, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, qala, dia bersabda, badiru bil a'mali sitan. Jadi kalimat depannya sama. Tadi juga badiru bil a'mali sitan. Kalau yang tadi pertamanya adalah matahari terbit dari barat, tulu isyamsi min maghribiha. Nah, di sini pada hadis riwayat Imam Muslim ini disebutkan, yaitu yang pertama ad-Dajjal, kemudian yang kedua ad-Dukhon, yang ketiga waddabatil ard, artinya binatang melata tadi, yang keempat baru watulu isyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, kemudian baru wa amrul amah wa khuwaisoh ahadikum. Nah, jadi 6-6-nya hampir sama, cuman urutannya disebutkan yang pertama adalah Dajjal dulu baru Dukhon. Kemudian dikuatkan lagi dalam kitab Musnad Imam Ahmad hadis nomor 7952 dari Abu Hurairah lagi, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda,
tabadaru bil a'mali sitan. Bersegeralah kalian dalam beramal baik sebelum datangnya 6 hal. Jadi bunyi hadisnya bersama tentang 6 hal. Nah, di sini Nabi menyebutkan yang pertama tulu asyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Kemudian yang kedua wad dajjal, dajjal. Yang ketiga wad dukhon. Jadi dajjal dulu baru dukhon. Wadabatal ard, dan kemudian binatang melata yang muncul yang bisa berbicara. Kemudian wa khuwaisah ahadikum, dan binasanya kalian. Wa amrul amah, dan binasanya semua manusia. Kemudian qala dikatakan oleh Affan, namanya nama orang, bahwasanya amrul amah maknanya adalah amrus sa'ah, yaitu kehancuran total bumi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kondisi ini, yang mana setiap kondisi ini menyebutkan dua hadis. Saya datangkan dua hadis, walaupun mungkin ada hadis yang lain, tapi saya ambil dua. Itu yang pertama meletakkan dukhon dulu baru dajjal. Yang kedua dajjal dulu baru dukhon. Ini membuktikan bahwasanya memang tidak ada kepastian mana dulu. Dan memang Nabi dalam menyebutkan tidak kemudian urutannya ini loh. Kan bahasanya kiamat nggak akan terjadi sampai 10 ini terjadi. Buru-burulah beramal sebelum 6 ini terjadi. Nah, mana yang menjadi urutan? Nah, disitulah ulama kemudian berbeda pendapat. Memang ada ulama yang berpendapat penyebutan itu menandakan urutan. Ada ulama yang menyatakan itu bukan urutan, karena memang faktanya satu disebut lebih dulu, yang satu disebut belakangan. Nah, sehingga ketidakkonsistenan ini menjadi dasar oleh ulama yang menyatakan kalau urutannya tidak ada yang tahu kepastiannya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, jane dukhon kuwi apa? Nah, gitu. Ada 3 pendapat dukhon itu. Yang pertama, dukhon yang dimaksud adalah kondisi kelaparan yang dialami masyarakat Quraisy karena kekeringan yang berkepanjangan pada waktu itu. Dan ini terjadi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jadi Nabi di Mekah pindah ke Madinah. Nah, mereka yang ditinggal di Mekah itu kemudian ditimpa kekeringan yang luar biasa. Saking keringnya tanah hingga debu-debu sangat mudah berterbangan ketika ada angin. Jadi ketiup angin dikit udah kira karu-karuan. Dan orang Arab menyebut debu berterbangan itu dengan dukhon. Jadi makanya dukhon itu bisa bermakna asap, bisa bermakna kabut. Kabut ini kalau konteksnya uap air, atau bisa bermakna debu kalau konteksnya pasir. Makanya dalam konteks asap ini kan orang yang ngerokok itu disebut dengan tadkhin, merokok. Nah, tadkhin, jangan merokok. Nah, ini menjadi pendapat dari Ibnu Qutaibah, dan Ibnu Qutaibah juga tidak ngarangnya, dan ini ada di dalam kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, yaitu karya Ibnu Ashur. Nah, pendapat Imam Ibnu Qutaibah ini didasarkan pada pendapat Ibnu Abbas. Jadi dalam tafsir itu ayat ditafsirkan dengan ayat. Kalau nggak ketemu ayat untuk menafsirkan, maka ayat tafsirkan dengan hadis. Kalau nggak ketemu, maka ayat ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Qutaibah berpendapat demikian, mengutip pendapat dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW. Di antara ulama yang menyatakan bahwa Tuhan adalah kekeringan yang menimpa orang Quraisy pada saat adalah sahabat Nabi SAW, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan diikuti oleh beberapa ulama yang lain. Masyruq, murid dari Ibnu Abbas, pernah menceritakan ada seorang yang bercerita di daerah namanya Kindah, bahwa akan datang Tuhan di hari kiamat. Di hari kiamat, sampai kiamat muncul Tuhan loh. Lalu Tuhan itu akan menyambar telinga dan penglihatan orang munafik. Sementara orang mukmin rasanya hanya seperti orang yang kena pilek atau flu. Jadi Tuhan yang diceritakan oleh orang yang di Kindah ini adalah Tuhan yang hari kiamat, Tuhan yang berupa asap gitu loh. Nanti kena orang munafik, orang munafik pada mati, orang kafir juga, orang musyrik juga, kecuali orang beriman. Orang beriman kena itu cuma kayak kena pilek gitu. Nah, mendengar ini, kami, kata Masruq, kaget. Lalu kami sampaikan kepada Ibnu Abbas yang ketika itu sedang beristirahat, dan beliau pun marah dan mengatakan, siapa yang punya ilmu silakan bicara, siapa yang nggak punya ilmu
sebaiknya mengucapkan wallahu a'lam. Lalu Ibnu Abbas menceritakan makna dukhon. Jadi Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang banyak ilmunya karena banyak berinteraksi dengan Nabi SAW, dan beliau nggak sepakat kalau dukhon itu adalah asap atau kabut gelap yang kemudian menimpa manusia yang nanti menyebabkan orang kafir, munafik, musyrik mati, lalu kemudian orang muslim hanya kayak orang kena flu. Nah, beliau begitu marah, kemudian beliau mengatakan tentang makna dukhon, inna Quraisyan abtonu anil Islam fada'a alaihimun Nabi SAW. Ketika orang Quraisy tidak mau masuk Islam, maka Nabi SAW berdoa keburukan buat mereka. Jadi ini mirip kayak kisah Nabi Nuh dengan kaumnya, didakwai ragelem, terakhirnya dijaluk ke adab kan gitu. Faqala, kemudian Nabi SAW dalam doa itu berkata atau bersabda, Allahumma inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, timpakanlah kekeringan kepada mereka seperti kekeringan di zaman Yusuf. Jadi 7 tahun kering diminta oleh Nabi SAW untuk orang Quraisy setelah ditinggalkan Nabi SAW ke Madinah. Fa'akhadatuhumus sanah hatta halaku fiha. Lalu mereka mengalami kekeringan yang luar biasa sampai banyak dari antara mereka yang pada meninggal. Wa akalul maitah, bahkan banyak yang kemudian makan bangkai, wal idom, dan kemudian makan tulang. Wa yarar rajulu ma bainas sama'i wal ard ka hay'atid dukhon. Sementara orang melihat di antara langit dan bumi itu seperti asap, jadi gelap dan istilahnya kering dan banyak yang mati. Dan ini pernah dialami oleh Bani Israel ketika kemudian mereka membangkang kepada perintah Musa untuk segera menuju Baitul Maqdis. Mereka terombang-ambing di satu tempat bolak-balik karu-karuan selama 40 tahun. Ini terjadi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan khamsun qad madainal lizamu warumu wal batsyatu wal qamaru wad dukhon. Ada 5 tanda kiamat yang pasti terjadi. Yang pertama peristiwa al-lizam, kemudian yang kedua peristiwa perang Romawi, kemudian al-batsyah, kemudian terbelahnya bulan, kemudian dukhon. Nah, al-lizam yaitu hukuman Allah yang Allah timpakan kepada orang kafir. Kemudian al-batsyah adalah kekalahan orang kafir di perang Badar. Dan pendapat ini dinilai kuat oleh Ibnu Ashur. Dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwasanya dukhon yang dimaksud adalah musim kering yang dialami orang musyrik di Mekah setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ini pendapat pertama. Artinya bukan berarti kemudian yo mesti itu yang benar, bukan berarti, karena memang dalam Islam itu nggak bisa dipungkiri ketika ada 2 kubu yang punya dalil dan dalilnya ini benar, bukan dalil palsu atau palsu tapi hadis yang sahih atau hasan, maka tentu kita harus kemudian bertasamuh. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah sebagaimana yang disebutkan di awal pendapat pertama tadi, yaitu dukhon itu akan muncul di hari kiamat nanti berupa asap atau kabut gelap dan akan dilihat oleh semua manusia. Dan pendapat ini dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan diikuti oleh mayoritas ulama termasuk juga oleh Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyebutkan beberapa riwayat dari sahabat, di antaranya perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan lam tamdi ayatul dukhon ba'du. Dukhon belum pernah terjadi loh. Ya'khudul mu'mina kahai'atir rukam. Orang mukmin akan menjadi seperti orang yang pilek pada waktu itu karena kena asapnya itu. Kemudian watan fuhul kafir hatta yanfuda. Lalu si dukhon itu akan menghembus ke orang kafir sampai binasa. Jadi asap itu akan menyelimuti manusia. Nah, orang yang beriman itu namun pilek, tapi orang kafir, orang musyrik, orang munafik semua mati. Demikian pula keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan yakhrujud dukhon, akan keluar dukhon, fayakhudul mu'mina kahai'atir
ruh mati, lalu orang mukmin akan terkena imbasnya seperti orang pilek. Wa yadkhulu fi masami'il kafir wal munafik, lalu Tuhan itu akan mengenai orang kafir dan munafik hatta yakuna karroksi al-hanid, sehingga kepala mereka seperti kepala hewan yang terpanggang. Ini nih bisa dengan bayang itu kayak ini wedhus gembel. Wedhus gembel itu yang saya tahu ya, itu nek lewat itu suhunya sekitar 400 sampai 600 derajat. Makanya kalau melewati orang atau pemukiman itu kena gosong kabeh. Dan itu kalau kena orang ya mati. Makanya saya membayangkan Tuhan itu ngoten niku. Dan nek kena orang Islam, itu orang Islamnya mau pilek. Torok nek duduk wahing ngoten, mboten krasa panas. Itu seperti pada api yang menimpa Ibrahim alaihissalam. Kunu bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah api yang dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Maka begitu asap itu datang menggulung, nah, orang yang beriman itu gampangannya gebres-gebres nih wow. Tapi orang yang tidak beriman itu kemudian tergulung dalam kondisi kepalanya terpanggang. Karena kan mesti di atas tuh. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu pendapat Ibnu Umar, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian pendapat Ibnu Umar lagi dikutip dalam tafsir At-Tabari, kalau tadi dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Ibnu Katsir berkata, wa hakadha qaulu man wafaqahu minas sahabah wat tabi'in ajma'in. Demikianlah pendapat masalah Tuhan dari kalangan sahabat dan tabi'in, wa ma'a al-ahadits al-marfu'ah aminas sahabah wal hisan wa ghairihim, dan disertai hadis-hadis yang marfu', sahih, hasan maupun yang lainnya, alladzi auradnaha mimma fihi muqni'un, yang kami sebutkan merupakan dalil yang jelas, wa dalalatan dohiratun, dalil yang jelas, ala anna duhan, bahwasannya yang namanya dukhon minal ayatil muntadhar adalah dari tanda-tanda kiamat yang ditunggu, yang belum datang. Ma'annahu dhahirul Quran, di samping itu sesuai dengan makna dari teks Al-Quran. Karena teks di Al-Quran itu tadi berbunyi bahwasanya kalian hati-hati loh, sampai nanti datang ad-dukhon kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Berarti ini tentang hari kiamat. Lalu Ibnu Katsir mengomentari pendapat pertama yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa Tuhan yang beliau ceritakan hanya dilihat orang musyrikin saja, dan itu hakikatnya hanyalah khayalan mereka pada kondisi cuaca yang panas yang parah yang mereka alami. Nah, sehingga di sini nampak jelas ada dua perbedaan makna ad-dukhon. Dukhon yang pertama adalah kekeringan. Saking keringnya mereka nggak punya makanan, nggak punya air, sampai akhirnya coro sirah itu keliengan, sehingga dia memandang langit itu kayak ada kabutnya yang gelap gitu, saking kelingan. Orang kalau vertigo, hipertensi, pokoknya sing ngoten niku lah, itu kan keliengan gitu, sosok ya malah kebleng, gelap gitu. Beberapa orang vertigo itu kalau umatnya full itu katanya sampai gelap. Nah, maka makna yang pertama itu yang seperti itu. Kemudian makna yang kedua, ad-dukhon ini ya peristiwa di hari kiamat, munculnya asap yang menggulung yang akan menyebabkan matinya orang kafir, orang musyrik dan orang munafik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang ketiga ini yang dipegang oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi, mereka berdua menggabungkan pendapat 1 dan 2. Nanti mereka nggak pengen mempertentangkan. Nah, dua-duanya bisa diterima. Dengan kondisi seperti apa? Qala Mujahid, dia mengutip pendapat Al-Imam Mujahid, karena Ibnu Mas'ud yaqulu, bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata, huma dukhonani, ada dua dukhon yang muncul, qad mado ahaduma, satunya sudah terjadi, yaitu dukhon pada masa kaum musyrikin itu. Bagaimana mereka kemudian dicoba dengan kondisi pacaklik yang luar biasa sampai mereka keliengan tadi itu. Walladzi baqa yamla'u ma bainas sama'i wal ard. Sementara yang satunya itu belum terjadi dan akan terjadi dengan kondisi memenuhi langit dan bumi. Artinya asapnya itu bakal qobwa itu, mulek gitu kan. Maka wala yajidul mu'minu minhu illa kazzabmah
Maka setiap mukmin yang kena itu akan kayak orang pilek. Wa amal kafir fatas kobu masami'ahu. Maka orang kafir kena itu, maka telinganya akan terlubangi. Terlubangi otomatis dia mati gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat yang diambil oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan Imam An-Nawawi. Sehingga ketika kita kembali kepada penjelasan tentang hari kiamat, kalau kita rangkum, itu munculnya Dajjal dulu, kemudian munculnya Imam Mahdi, kemudian munculnya Isa al-Masih. Imam Mahdi dan Isa al-Masih akan bersatu, tentu bersama dengan kaum muslimin. Nanti Dajjal ini akan bersatu dengan sebagian kaum wanita. Benar kan? Kemudian orang Yahudi. Kemudian jangan masih ingat, Dajjal akan menggoncang dari sisi luar Madinah, maka akan keluar orang munafik, orang kafir dan orang musyrik membersamai dia, dan dia akan jalan menuju Palestina. Nah, sehingga dalam hal ini keberadaan orang tiga ini, orang kafir, musyrik, munafik dan seterusnya ini, sampai Dajjal itu muncul masih ada. Karena nek Dukhon udah muncul, mereka harusnya udah pada mati, gitu. Nah, akhirnya mereka bertemulah berperang. Singkat cerita, orang Yahudi dan segala macamnya teman-temannya itu kalah semuanya. Lalu kehidupan dipegang oleh Isa al-Masih. Dan Isa al-Masih yang pada waktu itu hadir menyebarkan keadilan, mematahkan tiang-tiang salib, membunuh babi dan seterusnya, meluruskan agama orang-orang Nasrani. Nah, kemudian begitu sudah selesai, zaman udah baik, manusia yang membersamai Isa al-Masih ini pada pulang ke kampungnya masing-masing. Kan nggak mau ngumpul di Baitul Maqdis atau Ka'bah gitu kan. Mungkin ya ada yang balik ke ke Suriah, mungkin ada yang balik ke Lebanon, pokoknya negara-negara sekitar gitu kan. Nah, begitu zaman sudah baik ini, dilepaskanlah Ya'juj Ma'juj. Begitu lepas, muncul Ya'juj Ma'juj turun dari gunung yang mengungkungnya. Setiap melewati tanaman dimakan, setiap melewati air diminum, setiap melewati binatang dibunuh dan dimakan, entek-entekan. Nah, manusia lari lagi kepada Isa al-Masih, minta bantuan, minta pertolongan. Dan dalam hal ini Isa al-Masih memang tidak dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi Ya'juj Ma'juj. Maka manusia dibawa naik ke gunung Sinai, gunung di mana Musa alaihissalam pernah mendapatkan wahyu, dibawa ke sana sembunyi. Ya'juj Ma'juj lanjutkan kerusakan di mana-mana. Nah, makanan sampai habis. Nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, itu juga pernah saya bahas di sini, itu sampai yang namanya kepala sapi, kepala netok. Kalau beberapa waktu yang lalu ditawari teman itu di daerah Juwiring, terusnya kurban itu udah sapi didol 1.000 kan murah. Nah, di hadis itu disebutkan kepala sapi satu, saking makanan itu mahal, itu sampai nilai atau harganya sampai 600 dinar. 600 dinar niku nek sakniki sak dinar niku 4 gram, berarti kan 2.400, ya sekitar 2 miliar gitu. Nah, maka mahal sekali itu. Padahal saya ditawari 100.000, hingga zaman itu masih jauh banget itu. Nah, bahkan puncaknya nanti dalam riwayat yang lain, puncaknya makanan itu sampai habis, kaum muslimin kelaparan, tidak ada yang dimakan, dan mereka diperintahkan untuk bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil. Setiap kali mereka mengucapkan itu, maka mengalirlah rasa kenyang di dalam perutnya. Nah, begitu itu sudah berlangsung agak lama, maka yang terjadi, lalu Isa al-Masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan Ya'juj Ma'juj. Lalu kemudian dihujanilah Ya'juj Ma'juj dengan
maggot sebangsa larva gitu loh, lalu kena ke lehernya, pluk gitu. Jadi memang Isa Al-Masih dan kaum muslimin itu tidak diperbolehkan untuk melawan Ya'juj Ma'juj, karena memang mereka ini kumpulan manusia, anak Adam juga, dengan bentuk yang khusus, bentuk tertentu, dengan kekuatan tertentu yang gak mudah untuk dikalahkan. Makanya mereka kaum muslimin dan Isa Al-Masih ini memang diminta untuk menyingkir, untuk bersembunyi. Nah lalu kemudian dijatuhkan itu maggot itu, des masuk ke lehernya, ada yang disebutkan sampai masuk ke otaknya, matilah mereka bergelimpangan di mana-mana, dan bumi berbau busuk bangkai mereka. Lalu Isa Al-Masih pun berdoa lagi berikutnya agar supaya Allah menyingkirkan bangkai-bangkai ini. Nanti ada dua versi riwayat. Riwayat yang pertama, Allah kirimkan burung yang gede-gede, diangkatlah ini si jasad bangkai-bangkai ini, terus dibawa ke tempat yang gak ada yang tahu. Kemudian yang kedua, riwayat yang kedua, Allah langsung kirimkan hujan sehingga mereka kesentor masuk ke laut gitu kan. Nah, mana yang benar? Wallahu alam, ini cerita kiamat gitu kan. Maka setelah jasadnya disingkirkan, kan masih tersisa itu namanya, kalau dengan nyingkir ke batang tikus rodok suwe ini kan kesenten apa cairan-cairan mambu ini gitu. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa lagi, lalu Allah turunkan hujan. Disitulah kemudian bumi disapu dengan air sehingga semua kotoran Ya'juj Ma'juj ini hilang, bau amisnya hilang, dan dari hujan itu kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman dan tingkat kesuburannya sama kayak tanah pertama kali diinjak Nabi Adam pada waktu manusia turun pertama. Jadi kan kalau jenengan punya tanah yang lama gak digarap, itu kan nek jenengan garap pertama itu mesti subur. Tapi nek tanah itu wis kerap digarap, ora leren, pokoknya nggak ada jedanya. Jagung, tandur, ngebul, ora nek jedanya, itu unsur harane habis. Nah, pasca Ya'juj Ma'juj itu, nah, saya menduga nek secara keilmuan ilmu tanah ya, itu coro cairan badan itu ya ada sebagian yang kemudian jadi pupuk gitu loh. Jadi pupuk masuk ke tanah, maka kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman dengan kualitas hidup yang sama atau mendekati sama pada zaman Nabi Adam, sampai diriwayatkan ada orang yang memetik setan dan anggur sak grompol itu bisa dimakan sekumpulan orang. Jadi nggak cuma satu, tapi beberapa orang ngumpul dipetik yuk dipangan, parah gitu. Sampai ada orang yang memetik delima, dan delimanya itu ar-rumman itu sampai ibaratkan itu saking gede nih, dipangan beberapa orang itu cukup, dan kulitnya niku iso mendelik wong, saking gede nih gitu. Dan hari ini kan jadi kan lihat toh, nek misalkan pasar enten waluh sing cilik sementen nggih enten, tapi nek Solo 3 waluh sak menten iki to. Bahkan Amerika daerah pundi nggih, Texas napa pundi apa California niku enten lomba tahunan gede-gedenan waluh. Dadi enten waluh niku menang niku saking gede niku nek dibelah wong iso ndelik niku. Makanya ketika kita lihat yang kayak gitu, kemudian kita lihat di hadis, oh iya member nek saiki wis enek ngono sampeyan luwih enek meneh. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu kemudian Ya'juj Ma'juj sudah selesai, keadilan sudah sudah terbagi merata kepada semua orang. Bahkan ada seorang anak wanita yang memasukkan tangan ke mulut ular berbisa niku, bisa ning boten medal. Ada seorang anak laki-laki yang gusah singo ning boten nyatek gitu kan, saking bumi itu sudah sedemikian adil merata. Maka disitulah Isa Al-Masih diwafatkan. Nah, begitu Isa Al-Masih ini diwafatkan, sebagaimana tabiat manusia, inna nafsal amaratun bisu, maka manusia itu pelan-pelan mulai condong ke arah kesesatan lagi. Nah, disitulah wallahu alam mungkin kemudian Allah kirim dukhon ini. Dukhon inilah yang kemudian mencabut nyawa orang-orang yang jelek, membersihkan bumi dari orang-orang yang jelek sehingga tersisa orang-orang yang baik. Lalu siklus berganti, orang baik melahirkan orang baik, tapi seiring berjalannya waktu karena ilmu tidak diwariskan, maka lahirlah orang-orang jelek. Lalu kemudian Allah balik, Allah cabut orang-orang baiknya, tersisalah orang-orang jelek. Begitu orang jelek ini sudah ngumpul dalam jumlah yang banyak, sampai di
dicontohkan kiamat yang akan terjadi sampai manusia itu berzina di jalan-jalan kayak binatang. Saat ini nggih pun enten ning mboten nganti merata ngoten lho. Paling nggih ning daerah RRI menika ngoten ngendi gitu kan. Nah, artinya enggak kemudian merata tengah ngendi gitu loh. Nah, digambarkan saking rusaknya orang pada saat itu tuh benar-benar semuanya itu dilakukan kayak binatang. Maka ketika itu sudah terjadi, nah maka kiamat pun akan datang. Nah, kiamat datang otomatis kembali ke ayat-ayat di juz 30 tentang hari kiamat. Misal tidak samaun fatorot, ketika matahari langit terbelah, wa idal kawakibun tasarot, ketika bintang-bintang berjatuhan. Kemudian nanti ada gunung yang berterbangan, kal ihnil manfus. Kemudian nanti ada wa idal biharu fujirat, laut yang meluap, dan seterusnya dan seterusnya. Dan orang yang hidup pada saat kiamat terjadi itulah orang yang paling jelek. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih ada rumah Allah ini, lalu kemudian kita memakmurkan, kita mempelajari Quran dan isinya, anak istri kita bawa, kita ajari juga, kita sampaikan juga, atau kalau nggak mampu menyampaikan kita ajak untuk sama-sama duduk di majelis, maka selama masih ada orang baik, orang majelis ilmu, orang adzan, orang sholat, orang saling mengingatkan pada kebaikan, maka insya Allah kiamat masih lama. Tapi bukan berarti terus saya berarti pirang tahun mas, ya saya juga nggak tahu gitu loh. Tapi nek pun mangke orang udah isine ra karu-karuan ngoten niku, nah berarti mungkin pun cedak. Makanya ini menjadi pelajaran ketika ada orang ngomong kiamat di tanggal 9 bulan 9 99 jam 9, nah jenengan nggak usah percaya. Kan wis lewat mas. Nah, barangkali loh, mungkin jenengan percaya kalau wong sing ngomong kiamat ki tanggal 20 bulan 5 tahun 2020 barangkali, atau kemudian tanggal 30 bulan 10 tahun 2030. Nah, dan faktanya mereka itu dikumpulkan ujung-ujungnya mau minta duit, minta sokongan, minta ini, minta itu, ujung-ujungnya dunia semua itu. Wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.